Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Eka Gustia dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini saya akan membawakan materi yang telah diberikan oleh Pak Dewi Nodianto selaku guru PKN di SMA Negeri 1 Pemali. Materi yang akan saya bahas adalah tentang pengaruh positif iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada abad 20-21, iptek berkembang sangat pesat. Terlihat jelas memang bahwa iptek sangat membantu pekerjaan manusia, mulai dari komunikasi, pekerjaan rumah tangga, hingga transaksi ekonomi. Semuanya dipermudah oleh teknologi. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Kemajuan iptek juga dapat memberikan pengaruh pada kehidupan bangsa, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Berikut ini akan saya jelaskan pengaruh positif iptek dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, pengaruh positif iptek pada aspek politik. 1. Memudahkan masyarakat menyampaikan pertanyaan, aspirasi, dan pendapat kepada pihak pemerintahan. 2. Membantu mewujudkan good government atau pemerintahan yang baik. 3. Meningkatkan nilai-nilai kebebasan, keterbukaan, dan demokrasi sehingga dimungkinkan untuk dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, pengaruh positif iptek pada aspek ekonomi. 1. Investasi dan penanaman modal di Indonesia semakin meningkat. 2. Pasar internasional semakin terbuka bagi produk lokal atau hasil produksi dalam negeri. 3. Mendorong dan para pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya yang tinggi. 4. Kesempatan kerja, devisa negara, dan kemakmuran masyarakat yang meningkat. 5. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan. Dan 6. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas. Yang ketiga, pengaruh positif iptek dalam aspek sosial budaya. 1. Masyarakat Indonesia, bahkan pemerintahan dapat mencontoh etos kerja tinggi negara-negara lain agar lebih produktif. Yang kedua, pemerintah dapat belajar dari kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara lain saat terjadi masalah. Yang ketiga, jarak dan waktu bukan penghalang bagi guru dan murid untuk belajar dari sumber pengetahuan dan referensi lain. Yang keempat, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan karena munculnya metode-metode pembelajaran baru. Yang keempat, pengaruh positif iptek dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Terdapat sejumlah pengaruh positif kemajuan teknologi dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Misalnya, adanya alat simulator SIM dan pembuatan SIM online. Artinya, kemajuan teknologi mampu memangkas birokrasi. Selain itu, penemuan GPS atau alat pantau lainnya yang memudahkan proses deteksi ancaman kedaulatan negara. Bom dapat ditemukan dengan alat pendeteksi bom, dan narkoba atau obat lainnya dapat ditemukan dengan alat pendeteksi narkoba, seperti yang digunakan di tempat umum seperti bandara. Secara umum, pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan yaitu sebagai berikut. 1. Semakin menguatnya supremasi hukum, demonstrasi dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Semakin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.